Oke, selanjutnya. Nah, apa sih bedanya bagi karyawan yang dia itu sudah tes TV dengan yang belum tes TV? Nah, saya akan memberikan sebuah analogi seperti ini. Jika ada seseorang atau karyawan kita itu belum tes TV, itu bagaikan prajurit. Dia itu bertempur dengan satu cara yang selama ini dia pelajari, mungkin diajari oleh panglimanya, komandannya, atau trainernya, atau gurunya, atau mentornya. Selama ini dia ketika menghadapi pertempuran selalu dikasih sebuah pelajaran kalau perang itu menggunakan pedang dan perisai. Ya, hanya cara itu yang diajarkan. Ya, di mana-mana dia menggunakan pedang dan perisai. Pedang dan perisai. Pertempuran apakah di hutan, ya, apakah di air, ataukah di padang pasir, selalu menggunakan pedang dan perisai. Dan bisa jadi itu efektif, oke, karena dia punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi, ya, coba Anda bayangkan, jika prajurit ini kemudian dia mengikuti tes TV, ya, misalnya begitu ya, kemudian dia akhirnya tahu bahwa di dalam dirinya, di dalam tubuhnya itu ternyata bukan hanya ada pedang dan perisai, tapi ada tombak, ada panah, ada pedang yang lebih panjang, ada belati, ada pisau terbang, dan bahkan ada pistol. Ya, ada pistol, ya, teknologi, ya, sebuah kemajuan teknologi yang bisa dia gunakan. Nah, apa hasilnya? Hasilnya tentu hasilnya akan lebih siap menghadapi berbagai bentuk situasi pertempuran. Karena dia tahu aku bisa jarak jauh, bisa lebih fleksibel, aku bisa menggunakan teknologi, ya, lebih efektif, kreatif, dan inovatif tentu. Ya, kemudian dia juga mampu memaksimalkan potensi dirinya. Dia tidak mudah menyerah ketika merasa tidak mampu. Dengan pengetahuan baru bahwa dia punya pedang atau punya tombak, dia bisa bertempur dari jarak jauh. Ya kan? Kemudian dia akan bisa menjadi pribadi unggul dan bernilai tinggi karena dia punya sebuah alat perang yang lebih lengkap dan dia tahu. Selama ini dia nggak tahu. Nah, apa jadinya jika Anda punya prajurit seperti ini? Prajurit yang pertama sebelum tes TV dia hanya menggunakan pedang dan perisai. Prajurit yang kedua, oke, dia tetap menggunakan pedang dan perisai, tapi dia tahu ada senjata lain nih. Ada tool lain yang bisa dia pakai dalam menghadapi pertempuran yang situasinya berubah-ubah. Nah, maka orang prajurit yang kedua ini, dia akan semakin memahami dirinya. Dengan mengenali diri, dia bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki dan siap menjadi pemenang di setiap pertempuran. Nah, tes TV ini ceritanya adalah membantu Anda menemukan senjata terbaik dalam diri Anda untuk meraih kemenangan sejati. Jadi ketika Anda sebagai pimpinan atau sebagai HRD menghadirkan tes TV ini untuk karyawan Anda, sebenarnya ini adalah sebuah langkah untuk membantu mereka mengembangkan dirinya menjadi juara sejati, menjadi pemenang sejati. Dan nanti dampaknya tentu pada pertumbuhan perusahaan. Nah, itu adalah salah satu gambaran tentang apa manfaat tes TV. Nah, ternyata setelah seseorang itu mengikuti tes TV dan pengetahuannya bertambah tentang dirinya, maka tentu kemampuan berpikirnya akan meningkat. Mengapa meningkat? Ini saya tunjukkan sebuah slide tentang komponen berpikir. Bahwa ternyata ketika manusia berpikir itu ada 4 elemen yang harus ada. Yang pertama adalah otak untuk menyerap dan mengolah informasi. Kemudian adanya panca indera, sesuatu untuk melihat, merasa, meraba, ya, kemudian mendengar untuk sebagai sumber informasi itu masuk. Dan kemudian ada fakta dan informasi, sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan. Ada pengetahuan, ada sesuatu kejadian, yaitu fakta dan informasi. Kemudian ternyata yang keempat adalah pengetahuan sebelumnya, sesuatu yang sudah masuk di dalam otaknya. Pengetahuan sebelumnya inilah yang akan menentukan kemampuan berpikir atau kualitas berpikir seseorang. Nah, dengan tes TV itu kita akan mengenalkan sebuah konsep baru, wawasan baru, pengetahuan baru, pendekatan baru. Dan tentu ini akan meningkatkan kualitas berpikir kita, kualitas berpikir Anda.
kualitas berpikir tim kita dalam menghadapi persoalan apapun di lapangan. Nah, saya gambarkan sebagai berikut nih. Ini ada sebuah tabel ya, sebuah tabel di mana saya akan mengatakan bahwa quality of thinking itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Jadi kualitas berpikir yang berkualitas. Nah, ternyata quality of thinking itu ditentukan oleh quality of knowledge. Pengetahuan yang masuk itu berkualitas atau tidak. Ya. Maka dengan adanya pengetahuan baru, pengetahuan yang berkualitas, itu akan meningkatkan kualitas daya berpikir. Nah, quality of thinking ternyata akan mempengaruhi quality of decision. Kemampuan untuk berpikir menyebabkan seseorang menjadi bisa memutuskan, ya, membuat keputusan yang tepat, keputusan yang berkualitas, keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan situasi, yang sesuai dengan keadaan, agar dia muncul sebagai pemenang. Ya, dia akan lebih mudah membuat keputusan yang berkualitas. Nah, quality of decision ini akan melahirkan quality of action. Kualitas actionnya juga akan meningkat. Quality of action tentu akan menghasilkan quality of result. Kualitas hasilnya pun jauh lebih meningkat. Kualitas omset, kualitas pendapatan, penghasilan pun akan jauh lebih besar karena dilahirkan dari quality of action. Jadi dengan tes Tiffin ini kita membantu setiap orang di berbagai level itu akan meningkatkan quality of thinking. Dan sebenarnya persaingan bisnis itu sebenarnya persaingan dari quality of thinking, persaingan kualitas berpikir. New era need new thinking. Dan era baru membutuhkan cara berpikir baru, dan cara berpikir baru ini ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas, atau yang biasa-biasa aja. Nah, dengan adanya pengetahuan baru yang berkualitas, ini akan meningkatkan kualitas cara berpikir. Kualitas cara berpikir akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, dan kualitas pengambilan keputusan akan membuat quality of action, munculnya action-action yang berkualitas, dan akhirnya melahirkan quality of result. Dan ini akan membuat bisnis kita menjadi lebih quality of business kita akan jauh lebih meningkat. Nah, ini gambarannya seperti itu. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu framework ya, cara berpikir yang menjadi latar belakang mengapa tes Tiffin ini perlu dipahami bukan hanya sebagai alat tes, tapi juga sebagai pengetahuan baru yang berkualitas. Nah, teman-teman sekalian, di slide ini saya ingin menjelaskan tentang Human Engine Optimization Process. Jadi proses mengoptimalkan mesin-mesin dalam diri manusia. Saya menyebut nama engine ini sebagai potensi yang sudah ada, yang dia itu sudah menyala atau sudah sering dipakai dalam diri manusia. Ada 3 engine yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah personal engine atau mesin personal atau kepribadian manusia, yaitu sebuah kemampuan yang dibentuk dari pola asuh orang tua, lingkungan pergaulan, pendidikan formal, dan pengalaman hidup dia selama dia anak-anak sampai dia dewasa. Ya, dari lingkungan pergaulan, lingkungan pola asuh, ya, dan kemudian juga lingkungan pendidikan dia sampai SMA bisa jadi, atau sampai mahasiswa, itu membentuk personal engine. Kemudian setelah itu dia bekerja, masuk di sebuah perusahaan, masuk di sebuah lingkungan instansi tertentu dengan budaya tertentu yang memiliki tuntutan tertentu agar dia itu bekerja berperilaku dengan standar tertentu. Nah, disinilah kemudian mulai terbentuk professional engine. Kemampuan yang dibentuk oleh tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan kerja. Apakah itu negeri atau swasta, tetapi ini bisa menjadikan tingkat profesionalisme dalam bekerja itu berbeda-beda pada diri seseorang. Mereka yang bekerja di perusahaan kecil tentu berbeda dengan mereka yang berasal di perusahaan besar, atau mungkin di perusahaan yang level internasional. Itu pasti berbeda level profesionalisme. Nah, inilah professional engine dibentuk oleh lingkungan pekerjaan.
Nah, kemudian yang ketiga, ini ada yang sering dilupakan, tapi dia ada, yaitu genetic engine. Kemampuan yang dibentuk dari potensi bawaan alami yang terasah dengan baik. Sebuah kemampuan-kemampuan yang sebenarnya itu berasal dari genetik dia. Ya, bisa jadi dia sudah muncul karena sebuah pola pendidikan di level personal engine atau di professional engine sudah menstimulasi potensi alami ini. Tapi ada juga yang belum terbentuk, tidak pernah diasah karena ternyata tidak terstimulasi dari berbagai macam pengalaman atau pelatihan yang dia ikuti. Nah, genetic engine ini menunggu. Ya, kebanyakan dia menunggu, dia diam, pasif. Nah, jika ini bisa dimaksimalkan, jika genetic engine ini bisa dioptimalkan, dikenali, diasah, distimulasi, digembleng, dioptimalkan, maka ini akan bisa menjadi mesin turbo yang bisa mengakselerasi engine-engine dalam diri manusia, sehingga mereka akan bersinergi menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini adalah satu gambaran tentang mengapa genetic engine perlu sekali untuk kita kenali dan kita maksimalkan.